Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Revalinda Bunga dengan NRP 011. Saya Sabila Rapa Syafira dengan NRP 059. Saya Alia Rahmadina dengan NRP 056. Saya Diana dengan NRP 116. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisa data kami yang berjudul Uncovering the Landscape of Data Breach, Yearly Peaks, High Risk Domains, and Exposure Patterns. Pada era digital saat ini, data merupakan aset yang sangat berharga. Namun, semakin penting sebuah data, semakin tinggi pula resiko terjadinya data breach, yaitu insiden keamanan di mana data sensitif atau rahasia, seperti informasi pribadi, keuangan, atau login, diakses, dicuri, atau diungkapkan oleh pihak tidak berwenang tanpa izin. Dapat dilihat di data breach insight, mayoritas breach terjadi pada skala menengah dengan rentang jumlah akun terdampak sebanyak 100.000 hingga 9,9 juta akun. Dampak dari data breach itu sendiri antara lain kerugian finansial, kehilangan reputasi, ataupun kepercayaan, gangguan operasional, karena mengharuskan adanya investigasi forensik dan lain sebagainya. Di sini kami mengambil sumber data kami dari situs Kaggle. Kami melakukan import dataset, lalu pre-processing, melengkapi data tersebut dengan data description, lalu melakukan data cleaning, data exploration, hingga yang terakhir statistika dan juga uji hipotesis. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengungkap pola insiden data breach, mengidentifikasi domain yang paling beresiko, serta menganalisis besarnya dampak paparan data dari waktu ke waktu. Selanjutnya memasuki tahap pertama yaitu import dataset dan pre-processing. Mula-mula kami melakukan mounting dari Google Drive lalu mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas, NumPy, Seaborn, dan Matplotlib PyProt. Lalu kita load dataset, diambil dari database dari upload file yang ada dari Google Drive kami. Selanjutnya kita melakukan data description menggunakan menggunakan fungsi ini. Yang mana tujuan dari data description ini untuk mengetahui kolom-kolom apa saja yang dimiliki oleh dataset kami berupa beserta isi dari kolom-kolom tersebut. Bisa diketahui untuk nama dan titel di sini berupa string. Lalu untuk domain ini berupa nama web, reach date berupa data tanggal dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Lalu untuk edit date ini berupa format tanggal juga, tapi disertai oleh format tanggalnya. Lalu ada description berupa string kalimat deskripsi panjang. Lalu ada logo page. Logo page ini berupa link yang mana mayoritas berisi link yang sama. Lalu ada data classes, tipe-tipe data yang terdampak, dan beberapa boolean seperti is verified, is fabricated, is sensitive, is retired, dan is families. Lalu ada is malware dan is subscription free. Nah, dari beberapa kolom ini kami akan melakukan cleaning dengan menghapus beberapa kolom seperti title, karena untuk nama 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 dari domain terdampak sudah diwakili oleh domain dan di bagian kolom nama. Lalu ada edit date dan modified date, karena ini hanya merepresentasikan kapan data tersebut ditambahkan dan dimodifikasi. Lalu kami juga akan menghapus bagian description karena ini berupa cerita panjang dari kejadian database tersebut. Lalu ada logo pads. Logo pads akan kami bersihkan juga karena mayoritas berisi link yang sama. Lalu ada juga beberapa kolom seperti is fabricated. Kami akan menghapus baris dengan is fabricated bernilai true karena itu mengindikasikan bahwa data tersebut adalah data yang dibuat-buat. Lalu kami juga akan membersihkan data dengan is retired bernilai true. Karena jika is retired bernilai true itu artinya website yang dimaksud sudah dihentikan atau bahkan sudah dihapus sehingga data sudah tidak lagi relevan. Berikut mengenai keterangan dari kolom dataset kami.
Umumnya kami akan menggunakan di bagian PWN count, yaitu jumlah akun terdampak karena berisi integer, integer yang dapat diolah dalam bentuk angka. Selanjutnya kami mengidentifikasi data dengan melihat dari jumlah non-null atau jumlah baris yang terisi dan data type-nya. Di sini bisa dilihat bahwa total data pada awalnya ada 770 data, kecuali di bagian domain yang hanya 739 data. Itu artinya ada kemungkinan bahwa pada bagian domain terdapat missing value. Sementara itu untuk data type, kami memiliki data type objek pada kolom name, title, domain, base date, edit date, modified date. Lalu untuk PWN count bernilai integer, yang mana ini akan kami jadikan pengolahan data dari pengolahannya. Lalu ada juga berupa objek pada kolom description, logo path, dan data classes. Lalu kami punya boolean pada kolom is verified, is fabricated, is sensitive, is retired, dan spawn list, serta is malware, dan is subscription free. Selanjutnya kami melakukan pengelompokan data berdasarkan klasifikasi dari jumlah akun terdampak atau PWN count-nya. Di sini kami mengkategorikan berdasarkan jumlah-jumlah akun terdampak yang berdekatan. Mulai dari kategori 0 sampai 99.000, 100.000 sampai 9 juta, 10 juta sampai 99 juta, 100 juta sampai 999 juta, lalu yang di atas 1 miliar. Perbandingan yang kami gunakan adalah perbandingan dari kolom is verified, is sensitive, dan is spam list. Karena jumlah nilai true pada kolom-kolom ini mengandung nilai yang cukup besar, terutama pada bagian is verified. Selanjutnya kita melakukan data cleaning. Di sini kami melakukan data cleaning melalui beberapa tahap. Pada tahap pertama, kami akan mengecek ada berapa missing value-nya. Lalu kami akan menampilkan serta memvisualisasikan missing value-nya berupa dalam bentuk data dan heat map. Bisa dilihat di sini, sesuai dugaan, missing value pada kolom domain berjumlah 38 data, dan berikut adalah persebaran missing value jika divisualisasikan dalam bentuk heat map. Setelah mendapatkan gambaran mengenai persebaran missing value, kami akan menghapus baris dengan missing value. Lalu kami akan memeriksa juga jumlah baris yang memiliki duplikat atau sama persis, supaya tidak ada data duplikat yang akan memberikan bias pada analisis data kami. Selanjutnya kami akan menampilkan ada berapa jumlah baris yang ditemukan sama atau terduplikasi. Lalu kami akan menghapus data dengan duplikat tersebut. Selanjutnya kami akan mencari data dengan boolean is fabricated-nya bernilai true, atau kami akan mencari data yang diketahui data tersebut dibuat-buat. Selanjutnya kami juga akan mencari data dengan is retired true, yang mana websitenya sudah dihapus atau tidak relevan lagi. Setelah kami cari, kami akan menghapus juga data-data yang sudah dipilih. Kami juga menghapus beberapa kolom yang tidak relevan seperti title, added date atau tanggal ditambahkan, modified date atau tanggal dataset itu dimodifikasi, lalu ada description atau deskripsi lengkap dari kejadian data breach, ada logo path itu kredensial dari data breach-nya itu, lalu ada is fabricated dan is retired. Sini kami beri penjelasan juga dalam bentuk deskriptif kenapa tiap-tiap data kami lakukan penghapusan atau cleaning. Selanjutnya kami melakukan statistik deskriptif awal berupa menghitung mean, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, serta pembagian persentase persebaran data. Kami juga membuat visualisasi persebaran data dalam bentuk histogram dari PWN count yang sudah ditransformasi ke log. Tujuan dari transformasi log ini adalah karena persebaran PWN count yang sangat luas dan variatif, mulai dari ribuan sampai ratusan juta bahkan. Oleh karena itu kami membutuhkan transformasi ke log supaya data dan visualisasinya bisa mendekati bell shape. Kami juga melakukan visualisasi
menggunakan histogram untuk persebaran PWN count-nya. Bisa dilihat untuk min awal sebesar 12 juta, lalu untuk median awal sebesar 1 juta dan modusnya sebesar 7,4 juta. Berikut adalah visualisasi berupa histogram dan penempatan min, median, modus dalam bentuk garis berwarna. Selanjutnya, kami melakukan cleaning dengan mengidentifikasi outlier. Di sini kami menghitung outlier menggunakan rumus kuartil, yang mana kami akan menghapus data yang berada di batas atas dan di luar batas atas dan bawah outliernya. Di sini diketahui bahwa batas bawahnya adalah negatif, yang mana itu di luar jangkauan dari data kami, karena data kami adalah data PWN count, yaitu jumlah akun terdampak yang tidak mungkin negatif. Jadi data yang terkena outlier ini mayoritas adalah data yang melebihi batas atas atau jauh lebih besar dari data yang lain. Sesuai yang ditampilkan, jumlah outlier terdeteksi ada 114 data, sehingga total data setelah kami lakukan pembersihan kolom, setelah kami lakukan pembersihan baris dan outlier, datanya menjadi 621 baris. Selanjutnya kami tampilkan juga histogram setelah melakukan pembersihan data sebagai berikut. Di sini bisa diketahui bahwa min, median, dan modusnya mengalami perubahan. Minnya menjadi 1,7 juta, mediannya menjadi 700.000, dan modusnya menjadi 7,4 juta. Baik, selanjutnya kami memasuki tahap EDA. Di sini kami melakukan analisis top 10 domain yang paling terdampak di data breach. Pertama, kami kelompokkan data berdasarkan domain, lalu menjumlahkan PWN count untuk setiap domain, kemudian mengurutkan dari yang terbesar. Kita ubah dulu hasil series jadi data frame agar mudah dipakai untuk plotting. Bisa dilihat dari hasil analisisnya. Dari hasil tersebut diketahui bahwa mayoritas domain teratas adalah domain.com yang memiliki basis data yang besar, sehingga makin menarik bagi para penyerang. Beberapa domain memiliki story breach yang bisa berulang bisa jadi karena kurangnya enkripsi yang kuat, sistem lama atau legacy system, ataupun lemah dalam deteksi kredensial stuffing. Lalu di sini kami juga melakukan analisis jenis data yang sering dibobol. Pertama, kita ambil nilai dari kolom data classes, lalu mengumpulkannya di list all classes. Jika nilai berupa string list, misalnya email, password, itu diparse dulu menggunakan literal eval, lalu ditambahkan. Abaikan juga baris yang gagal diparse. Lalu hitung frekuensi kemunculan tiap data menggunakan counter. Ubah hasil hitungan tersebut menjadi data kelas dan frekuensi. Bisa dilihat juga di infografis kami. Jenis data yang paling sering terjadi, frekuensinya paling banyak itu email address, password, username, names, dan IP address. Email dan password ini bisa dapat dimonetasi dengan mudah di dark web begitu, dan juga dapat meningkatkan risiko terjadinya takeover akun ataupun spam atau phishing. Lalu IP address itu termasuk data yang low sensitivity, namun hal itu tidak mengabaikan bahwa bisa terjadinya acuan untuk profiling ataupun serangan lanjutan. Lalu ada data identitas personal seperti names, itu juga dapat menambah resiko profiling dan juga doxing. Lalu kami juga melakukan analisis tren tahunan. Pertama, kita konversi dulu kolom database menjadi date time
lalu ambil tahunnya dan menyimpannya sebagai data batch year. Kita filter datanya hanya dari 2011 hingga 2014, lalu hitung jumlah bridge per tahun dan juga total akun yang terdampak. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang linear di mana semakin banyak jumlah bridge yang terjadi, semakin banyak pula jumlah PWN count yang ada. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa terjadinya peningkatan bertahap dari tahun 2014 hingga tahun 2019, di mana puncak insiden itu terjadi di tahun 2019 dengan PWN count yang paling banyak. Setelah itu, kejadiannya cenderung berfluktuasi turun dikarenakan adanya regulasi seperti GDPR dan juga peningkatan MFA yang membantu menekan jumlah kejadian. Solusi kita buat juga di scatter plot ini, di mana kita visualisasikan pakai tidak hanya diagram batang, tapi juga solusi scatter plot antara tahun dan jumlah akun yang bocor. Nah, untuk mengatasi data breach ini, dapat dilihat di infografis bahwa kita bisa menerapkan MFA atau Multi-Factor Authentication, lalu memilih kata sandi yang kuat, menggunakan tools deteksi credential stuffing, implementasi model Zero Trust, dan juga Incident Response Plan atau IRP. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji hipotesis dengan research question, yaitu apakah terdapat hubungan signifikan antara tipe domain atau domain frekuensi tinggi versus lainnya dengan kategori besarnya dampak insiden atau PWN count kategori, di mana H0 yaitu tipe domain dan kategori dampak insiden bersifat independen atau tidak ada hubungan, dan untuk H1-nya yaitu tipe domain dan kategori dampak insiden memiliki hubungan atau asosiasi. Di sini kita melakukan uji hipotesis dengan metode uji T-squared karena kedua variabel yang dianalisis bersifat kategorik, dan tujuan analisis kali ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara keduanya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu import library, ada Pandas, NumPy, dan C2 kontingensi untuk uji T-square. Lalu kita akan melakukan pembersihan data awal di mana baris yang tidak memiliki PWN, tidak memiliki nilai PWN count dan domain akan dibuang, dan hanya diambil baris yang memiliki PWN count lebih dari 0. Selanjutnya yaitu membuat variabel independen dengan mengambil top 10 domain dengan frekuensi kejadian bridge paling sering terjadi. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengelompokan, di mana uh, pengelompokan ini kita bagi menjadi dua kategori, di mana ada kategori top 10 high frequency, uh, di mana kategori itu merupakan domain yang termasuk 10 besar paling muncul, dan sebaliknya kita masukkan ke kategori other domains. Lalu selanjutnya itu kita akan membuat variabel dependent, di mana kita akan membuat kategori dampak insiden berdasarkan binning 5 kategori, yang dimana nanti outputnya didapat untuk kategori 100.000 sampai 9 juta didapatkan 503, kategori 0 sampai 99.000 111, kategori 10 juta sampai 99 juta terdapat 98, lalu 100 juta sampai 999 juta 23, dan yang terakhir lebih dari 1 miliar yaitu 0, di mana untuk kategori lebih dari 1 miliar ini otomatis tidak akan muncul ke tabel kontingensi, dan
baris ini akan kita buang. Selanjutnya yaitu kita buat tabel kontingensi, di mana tabel kontingensi ini merupakan tabel yang berisi perhitungan jumlah insiden berdasarkan kombinasi, tipe domain, dan PWN count kategori. Eh, Lalu didapat dari hasil tabelnya dapat dilihat jika top 10 high frequency domain memiliki proporsi lebih tinggi daripada kategori dampak besar di kategori 100 sampai 999 juta. Eh, Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji T-square untuk membuktikan apakah ada hubungan di antara tipe domain dan dampak insiden, di mana kita menggunakan tingkat signifikansi atau alfa yaitu 0,05, di mana jika p-value-nya didapat kurang dari 0,05 maka ditarik kesimpulan H0 ditolak, dan jika p-value-nya lebih dari 0,05 kesimpulannya yaitu H0 gagal ditolak. Setelah melakukan uji T-square, didapat hasil yaitu T-square statistik sebesar 16,4975, lalu degrees of freedom 3, lalu p-value sebesar 0,000896, di mana dibuktikan bahwa p-value itu kurang dari 0,05, yang mana dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Lalu langkah terakhir yaitu eh, menghitung expected frekuensi, yang dimana akan membantu memastikan bahwa uji T-square ini valid atau tidak. Lalu dapat dilihat meskipun ada satu sel yang expected frekuensinya kurang dari 1, di mana melanggar salah satu asumsi T-square, tetapi pelanggaran ini hanya 1 dari 8 sel, sehingga uji T-square ini masih layak untuk digunakan. Selanjutnya, di sini ada visualisasi tabel kontingensi. Di sini kode ini membangun sebuah heatmap berdasarkan tipe domain sebagai Y labelnya dan kategori dampak insiden sebagai X labelnya. Di sini heatmapnya memakai skema warna yellow red untuk menunjukkan jumlah kasus. Maka semakin besar jumlahnya. Nah, pada baris other domains, ini hampir semua sel berwarna lebih pekat, di mana kuning pekat dan merah pekat. Terutama di sini bisa dilihat di kategori dampak kecil menuju sedang. Ini menunjukkan bahwa majority dari domain-domain ini memiliki insiden karena other domains ini jumlahnya ada ratusan domain. Nah, pada top 10 high frequency domain, warna heatmapnya cenderung kuning, bukan merah ataupun kuning pekat. Ini bukan berarti dampaknya rendah, tetapi karena domain dalam kelompok ini itu jauh lebih sedikit secara jumlah. Nah, pada heatmap, jumlah kasus untuk kelompok top 10 memang terlihat lebih kecil secara absolut, ditunjukkan dari warna kuningnya, karena jumlah domain dalam kelompok ini jauh lebih sedikit dibandingkan other domains. Nah, tapi yang penting bukan intensitas warnanya secara absolut, tetapi pola distribusinya. Nah, perbedaan pola penyebaran ini yang menjadi indikator awal bahwa ada hubungan antara tipe domain dan dampak insiden. Nah, selanjutnya di sini ada kami membuat stack bar chart dari tabel kontingensi yang sama, tapi dalam bentuk stack bar. Nah, setiap batang ini mewakili tipe domain, dan warna di dalam batangnya ini menunjukkan kategori dampak. Biru tua itu 0 sampai 99.000, biru muda 100.000 sampai 9 juta, eh, warna peach ini 10 juta sampai 99 juta, dan merah 100 juta 909 juta. Nah,
batang other domains ini sangat tinggi di kategori dampak kecil karena ya tadi jumlah domainnya memang sangat banyak. Tapi batang top 10 terlihat kecil secara total, namun proporsi kategori dampak besarnya jauh lebih besar. Ini menunjukkan pola distribusi yang berbeda. Nah, meski jumlah domain top 10 ini lebih sedikit, mereka punya proporsi insiden besar yang jauh lebih tinggi dibanding other domains. Jadi, walaupun top 10 kecil jumlahnya, tapi lebih sering terlibat dalam insiden kategori besar dibandingkan other domains. Selanjutnya, di bawah di sini ada heat map kedua. Sebenarnya sama aja seperti heat map pertama, tapi color mapnya red biar distribusinya lebih jelas. Nah, sama saja other domains kategori dampak kecilnya jauh lebih mendominasi, warnanya lebih paling terlihat. Kalau pada top 10, warnanya lebih cerah, tetapi penyebarannya terlihat masuk ke kategori dampak besar. Nah, dari hasil uji Chi-square kita bisa konfirmasi secara statistik bahwa diperoleh nilai statistik Chi-square itu sebesar 16,4975 dengan derajat kebebasannya 3 dan nilai P-nya 0,0009. Nah, karena P-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, artinya ada hubungan signifikan antara tipe domain dan kategori dampak. Nah, kelompok top 10 high frequency domain itu menunjukkan pola distribusi dampak insiden yang berbeda secara signifikan dibandingkan other domains. Meskipun jumlah domainnya sedikit, tapi kelompok ini punya penyebaran lebih besar ke kategori dampak tinggi, sementara other domains itu cenderung terkonsentrasi pada kategori dampak kecil. Nah, perbedaan pola ini terlihat pada heatmap dan bar chart sebelumnya dan dikonfirmasi secara statistik oleh Chi-square sebelumnya. Nah, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa tipe domain memiliki asosiasi signifikan terhadap besarnya dampak insiden yang tercatat dalam dataset. Nah, insight strategis yang bisa diambil adalah bahwa organisasi atau layanan yang termasuk dalam domain frekuensi tinggi itu perlu mendapat prioritas pengamanan yang lebih kuat karena sifatnya yang lebih rentan dan berpotensi menghasilkan dampak besar saat terjadi breach. Nah, di sisi lain, meskipun other domain cenderung berada pada kategori dampak kecil hingga sedang, jumlahnya yang banyak tetap membentuk resiko kolektif yang perlu dikendalikan melalui kebijakan keamanan dasar yang konsisten. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dibuat suatu ringkasan, maka disajikan dalam infografis kami. Secara garis besar kami menjelaskan apa itu database beserta dampaknya. Lalu untuk hipotesis kami adalah tujuannya untuk mencari apakah ada hubungan signifikan antara domain paling rentan dengan PWN count-nya. Lalu di sini kami juga membuat visualisasi untuk jumlah kejadian dan akun terdampaknya beserta data breach insight yang merupakan konversi dari heatmap-nya. Kami menemukan bahwa data dengan domain.com merupakan data yang lebih rentan. Dan tipe data yang paling sering terkena dampak adalah tipe data berupa email, password, dan username, sehingga data tersebut merupakan data kredensial yang bisa dicegah dengan beberapa tahapan seperti menerapkan FAA, melindungi dengan kata sandi yang kuat, tools deteksi, model zero trust, dan IRP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih banyak.